Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Amel dalam mata pelajaran Matematika Peminatan SMA kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Jika minggu lalu kita belajar tentang fungsi eksponensial, maka pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial. Yang pertama yaitu bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat b. Bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Bentuk yang keempat adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Bentuk yang kelima adalah hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Bentuk yang keenam adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kemudian bentuk yang terakhir adalah bentuk kuadrat, yaitu A dari A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Baik, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bentuk persamaan yang kelima, maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk persamaan bentuk yang keenam, yaitu bentuknya adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Dilihat di sini bahwa bilangan pokok yang pertama itu adalah fx, kemudian bilangan pokok yang kedua itu adalah gx, dan pangkatnya itu sama, yaitu sama-sama hx. Oke. Jadi untuk menyelesaikan persamaan bentuk yang ke-6 ini, kita selesaikan dengan dua tahap, yaitu yang pertama, ketika hx kita sama dengan 0, jadi bilangan pangkatnya kita sama dengan 0, tapi dengan syarat bahwa nilai fx dan nilai gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi artinya ketika kita mencari hx sama dengan 0, kita akan menemukan nilai x. Nah, nanti nilai x itu akan kita masukkan ke dalam fungsi fx dan ke dalam fungsi gx, maka dia tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu, langkah yang kedua adalah kita membuat bilangan pokoknya sama, yaitu fx sama dengan gx. Bilangan pokok pertama fx disama dengan bilangan pokok yang kedua, yaitu gx. Oke, kita lanjutkan contoh pada slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini pertanyaannya adalah selesaikanlah persamaan eksponensial berikut. Nah, persamaan eksponensialnya berbentuk x kuadrat dikurangi 5x ditambah 9 dipangkatkan dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 3 dipangkatkan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Oke, di sini persamaan eksponensial ini merupakan bentuk yang keenam, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di sini kan fx dan bilangan pokoknya kan berbeda nih. Yang satu fx, yang satu fungsi gx. Namun bilangan pangkatnya sama, fungsinya yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Sehingga kita ingat lagi bahwa penyelesaiannya ada dua tahap. Oke, jadi kita langsung saja tuliskan di sini. Persamaan ini merupakan bentuk fx dipangkatkan hx sama dengan gx dipangkatkan juga dengan hx dengan fungsi fx-nya kita tulis adalah ini kan, fungsi fx-nya adalah bilangan pokok yang pertama, yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 9. Kemudian fungsi gx-nya adalah bilangan pokok yang kedua. Fungsi gx-nya adalah 2x ditambah 3. Sedangkan fungsi hx merupakan ini pangkatnya.
Nah, pangkatnya adalah ini kan sama. Oke, jadi hx-nya adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Maka kita selesaikan. Penyelesaian. Oke, ada 2 tahap ya. Yang pertama, kita selesaikan tahap yang pertama. Tahap yang pertama kan ini. Ketika nilai hx kita buat sama dengan 0. Oke. Di sini nanti kita akan memperoleh nilai x. Kemudian ada syaratnya, fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Sehingga nanti ketika kita membuat sama dengan 0 kan dengan fungsi x ini, kita akan memperoleh nilai x. Kemudian nilai x ini akan kita ujikan menuju ke fungsi fx dan ke fungsi gx. Apakah dia memenuhi syarat ini atau tidak? Ketika memenuhi, berarti dia merupakan penyelesaian. Oke, kita coba yang pertama, yaitu fungsi hx kita sama dengan 0. Jadi kita tulis saja fungsi hx-nya kan ini. Kita tulis x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya dalam persamaan kuadrat, sehingga kita tinggal faktorkan. Oke, cara memfaktorkan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, jadi di sini bilangan berapa yang dikali sama dengan 3 dan dijumlah sama dengan negatif 4. Berarti hasilnya adalah x dikurangi 3 dikali x dikurangi 1. Sehingga kita akan peroleh nilai x dikurangi 3 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini kita peroleh x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Apakah x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 merupakan penyelesaian? Belum tentu, karena kita harus menguji nilai x ini yang diperoleh dari hx, kita harus uji untuk dimasukkan ke fungsi fx dan fungsi gx. Oke, kita cek dulu di sini. Cek. Oke, yang pertama kita harus mengecek untuk nilai x sama dengan 3 ini ya. Oke, kan kita masukkan ke fungsi fx. Kita tulis di sini fungsi fx. Fungsi fx-nya apa? Ini x kuadrat dikurangi 5x ditambah 9. Maka ketika x sama dengan 3, berarti nanti tinggal x-nya kita masukkan kan? Berarti fungsi dari 3. Sehingga ketika x kita gantikan 3 menjadi 3 kuadrat dikurangi 5 dikali 3 ditambah 9. Sehingga kita peroleh F3 hasilnya adalah 3 kuadrat yaitu 9 dikurangi 5 dikali 3 yaitu 15 dan ditambah dengan 9. Hasilnya adalah 3. Oh, berarti 3 ini tidak sama dengan 0. Berarti untuk x sama dengan 3 memenuhi untuk nilai fx, padahal harus memenuhi keduanya. Berarti kita cek lagi ini untuk yang pertama. Yang kedua yaitu untuk nilai gx. Gx-nya apa fungsinya? Yaitu ini, 2x ditambah 3. Berarti 2x ditambah 3. Nah, ketika x-nya sama dengan 3, berarti kita ganti. Yaitu 2 dikali 3 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 3 yaitu 9. 9 ini tidak sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan 3 ini memenuhi untuk syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Berarti nilai x sama dengan 3 ini memenuhi. Nah, padahal ada x sama dengan 1, kita cek lagi di sini. Kita cek yang B untuk x sama dengan 1 dari ini ya. Oke, nanti kita cek lagi untuk nilai fx dan nilai gx. Nilai fx-nya kita masukkan lagi fungsinya yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 9. Sehingga ketika x-nya kita masukkan 1, kita peroleh 1 kuadrat dikurangi 5 dikali 1 ditambah
9. Sehingga kita peroleh yaitu 5. 5 ini tidak sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1 ini memenuhi untuk nilai fx. Nah, padahal kita juga perlu untuk cek ketika nilai 1 dimasukkan ke fungsi Gx. Fungsi Gx-nya yaitu 2X ditambah 3. Ketika X-nya diganti 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 1 ditambah 3 atau hasilnya adalah 5. 5 ini tidak sama dengan 0, sehingga untuk nilai X sama dengan 1 ini memenuhi untuk fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1 juga memenuhi. Oke, ingat bahwa kita baru menyelesaikan tahap yang pertama, padahal ada tahap yang kedua kan? Oke, pada tahap yang kedua kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya, contoh soalnya masih soal yang sama seperti yang tadi. Oke, diingat bahwa tadi kita telah menyelesaikan untuk poin yang pertama. Oke, kita tulis dulu di sini. Penyelesaian untuk yang pertama kita peroleh ketika Hx sama dengan 0 diperoleh apa tadi? X-nya sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Oke, kita sekarang akan menyelesaikan untuk bentuk yang kedua, yaitu kita akan membuat bilangan pokoknya sama, yaitu fx disama dengankan dengan gx. Oke, masih ingat ya, tadi fx-nya itu adalah bilangan pokok yang pertama ini, kemudian gx-nya adalah bilangan pokok yang kedua. Sehingga penyelesaian untuk yang kedua itu adalah kita buat dia fx sama dengan gx. Oke, sekarang kita selesaikan. Fx-nya adalah ini, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 9 disama dengankan dengan 2x ditambah 3. Sehingga bisa kita selesaikan. Yang punya X, kita 2X-nya ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 5X. 2X dipindah ke ruas kiri menjadi negatif 2X ditambah 9. 3-nya kita pindah ruas kiri, berarti dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini juga dalam bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Oke, cara memfaktorkannya ini kan angka 1. 1 dikali 6. Hasilnya adalah 6. Maka berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 6, yang dijumlah hasilnya adalah negatif 7. Berarti kita peroleh di sini pemfaktorannya adalah X dikurangi 6 dikali X dikurangi 1. Negatif 6 dikali negatif 1 hasilnya adalah 6. Sedangkan negatif 6 ditambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 7. Sehingga di sini kita peroleh X dikurangi 6 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita peroleh X sama dengan 6 atau X sama dengan 1. Oke, dilihat bahwa di persamaan yang pertama tadi kita peroleh X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Di persamaan yang kedua kita peroleh X sama dengan 6 dan X sama dengan 1. Jadi, kita bisa tulis nilai-nilai. Jadi, kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial tersebut adalah X sama dengan 1, X sama dengan 3,
3. Karena di sini X sama dengan satunya ada 2, kita tulis 1 aja ya. X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan X sama dengan 6. Gitu. Mudah ya? Oke, sekarang kita masuk ke persamaan bentuk yang ketujuh atau bentuk yang terakhir, yaitu bentuknya adalah A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan bentuk eksponensial yang ketujuh ini, yang pertama kita akan menggunakan permisalan. Jadi di sini kan bentuknya adalah A kali A pangkat fx, sehingga A pangkat fx ini kita misalkan dengan P. Dilihat, ini ada A pangkat fx, yang ini juga ada A pangkat fx. Nah, maka A pangkat fx ini kita misalkan dengan P, sehingga persamaan bentuk A kali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ketika A pangkat fx-nya kita ubah menjadi P, maka bentuk ini akan berubah menjadi seperti ini. A pangkat fx kita ubah menjadi P. P dikuadratkan hasilnya adalah P kuadrat. Jadi A kali P kuadrat ditambah A pangkat fx ini kita juga ganti menjadi P, sehingga B dikali P atau BP ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi ini kan kita peroleh dalam bentuk kuadrat. Nah, kemudian kita carilah nilai P. Ini bentuk kuadrat dengan variabel bebasnya yaitu P, sehingga kita perlu untuk mencari nilai P. Cara mencari nilai P dari bentuk kuadrat ini bisa dengan cara faktorisasi atau bisa juga menggunakan rumus ABC seperti yang sudah kita pelajari. Nah, setelah nilai P kita peroleh, maka nilai P ini harus dikembalikan lagi ke permisalan untuk memperoleh nilai X. Ini yang perlu diingat, bahwa persamaan eksponensial kan diminta untuk menentukan hasil penyelesaian. Nah, ketika di sini fx, otomatis kita yang diminta adalah x-nya. Nah, jangan sampai keliru ketika sudah mencari nilai P. P ini bukan hasil, karena yang diminta adalah nilai x. Sehingga nanti ketika kita peroleh nilai P, jangan lupa untuk kita masuk ke permisalan lagi. Kita masukkan ke permisalan untuk kita memperoleh nilai x. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 2 dipangkatkan 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, bentuk ini merupakan bentuk yang ketujuh. Bentuk yang A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah dengan B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Oke. Untuk menyelesaikannya, kita ingat lagi, yang pertama kita lakukan adalah membuat permisalan. Setelah membuat permisalan, kita masukkan untuk membuat dia menjadi bentuk persamaan kuadrat, baru kita selesaikan. Oke, sekarang kita tulis saja di sini. Ingat, dalam menyelesaikan bentuk persamaan yang ketujuh ini, kita harus mengingat sifat-sifat eksponensial. Oke, kalau yang lupa silahkan dibuka lagi materi tentang sifat-sifat persamaan eksponensial. Nah, di sini kan ada 2 pangkat 2x ditambah 1. Pangkatnya ada penjumlahan, sehingga kita di sini harus ubah dia menjadi bentuk perkalian. Apa? Bentuk perkaliannya adalah 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1, karena ini plus 1, ditambah 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, di sini udah ada 2 pangkat x. Nah, yang ini perkalian. Bentuk pangkat yang perkalian bisa kita ubah menjadi seperti ini. 2 pangkat x dikuadratkan.
Karena pangkat yang dipangkatkan kan hasilnya perkalian. Nah, X dikali 2 kan hasilnya 2X. Begitu. Dikali 2 pangkat 1 yaitu 2 ditambah dengan 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Oke. Di sini udah hampir sama ya bentuknya. Oke, kita tulis. Berarti 2 pangkat X dikuadratkan dikali 2, berarti sama saja dengan 2 dikali 2 pangkat X kuadrat ditambah 2 pangkat X dikurangi 3 sama dengan 0. Sudah sama dengan bentuk ini. Ini kan ada AX, ini juga ada AX. Ini ada kuadratnya. Nah, di sini juga sama. Di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2 pangkat X, dan di sini juga dikuadratkan. Sehingga bentuknya sudah memenuhi persamaan yang ke-7. Tinggal kita tulis. Penyelesaian yang pertama adalah kita harus membuat dia memisalkan A pangkat Fx dengan P. Nah, berarti di sini yang dimisalkan apa? Misalkan. Yang dimisalkan kan yang di dalam kurung. Berarti P itu kita misalkan menjadi 2 pangkat X. Di sini ada 2 pangkat X, di sini juga ada 2 pangkat X. Dia diganti dengan P. Ini 2 pangkat X. Sorry. 2 pangkat X. Oke. Sehingga ketika persamaan yang ini, persamaan yang pertama ini yang A, dia diubah menjadi P, berarti kita peroleh seperti ini. 2P kuadrat, ya kan? 2 pangkat X kuadrat, berarti 2P kuadrat, ditambah 2 pangkat X, yaitu P, dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini udah dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, ketika sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, berarti kita sudah mau masuk ke langkah yang B, yaitu mencari nilai P dengan cara faktorisasi. Oke, kita lanjut. Memfaktorkan. Di sini A-nya 2, C-nya adalah 3. Sehingga kita peroleh negatif 6. Berarti nanti di sini kita cari faktor dari negatif 6. Ketika dikali hasilnya negatif 6, ketika dijumlah hasilnya adalah 1. Maka kita penyelesaian memfaktorkannya seperti ini. 2P dikali 2P sama dengan 0. Ingat, karena di sini A-nya tidak 1, maka dia harus dibagi dengan A itu sendiri. A-nya yaitu 2. Sehingga di sini kita peroleh yang dikali hasilnya negatif 6, yang dijumlah hasilnya 1, yaitu berarti plus 3 min 2. Betul? Nah, kita selesaikan di sini. Jadi kita peroleh 2P ditambah 3 dikali, oke, di sini ada 2, di sini ada 2, kita faktorkan 2-nya. 2P difaktorkan 2 sisa P. Negatif 2 difaktorkan 2 sisa negatif 1 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini baru bisa disederhanakan 2-nya. Sehingga di sini kita peroleh 2P ditambah 3 sama dengan 0, atau P dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini kita peroleh 2P sama dengan negatif 3 dan P sama dengan negatif 3/2. Sedangkan yang di sini P hasilnya sama dengan 1. Apakah P ini merupakan hasil? Bukan. Di sini baru nilai P. Padahal kita harus masuk ke langkah ketiga, yaitu nilai P kita kembalikan ke permisalan untuk memperoleh nilai X. Nah, maka kita masukkan P ini kan dimisalkan ini yang pertama tadi. Nah, P itu kita misalkan dengan 2 pangkat X. Berarti di sini P-nya kita ganti menjadi 2 pangkat X.
sama dengan negatif 3/2. Yang ini sama, 2 pangkat X sama dengan 1. Oke, di sini kita harus mencari berapakah nilai X yang hasilnya adalah negatif 3/2. Apakah ada bentuk eksponensial yang hasilnya negatif? Tentu tidak ada, karena ketika kita memangkatkan misal 2 pangkat 0 hasilnya 1. Ketika kita mencari 2 pangkat negatif 1 hasilnya adalah 1/2, ya kan? Berarti tidak akan ada nilai X yang memenuhi yang hasilnya adalah negatif, sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi. Kita hapus. Sehingga di sini untuk 2 pangkat X sama dengan negatif 3/2 ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang tinggal kita di sini. 2 pangkat X sama dengan 1. Berarti ini kan sama dengan 1. Ini kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, di sini berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1. X sama dengan 0. Ini ya, X 0. Sehingga jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Gitu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini tentang persamaan bentuk eksponensial. Yang pertama adalah bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kemudian bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dan bentuk yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Oke, semoga video ini dapat membantu pemahaman kalian tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Silahkan kalian pahami dan pelajari lagi. Lihat juga contoh soalnya. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan kalian lihat di dalam Google Classroom. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Selalu semangat belajar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.